Jamaah Jumu'ah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, dan jangan kalian mati kalau tidak dalam keadaan Islam. Maksudnya jangan mati kalau tidak selamat. Islam itu bermakna selamat, maka dapat dipahami jangan mati kalau tidak selamat. Kematian, mau atau tidak mau, berani apa takut, pasti jumpa. Kalau sakratul maut, muncul ajal tiba, malaikat Israel, malakul maut tidak pernah pilih kasih, tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat atau tekun teler. Kalau sampai saatnya mesti berangkat berbaring di liang lahat alam kubur. Apa yang dibawa ke sana tidak ada apa-apa, tangan kosong. Kain pembungkusnya orang mati itu adalah kain kafan, kain yang tidak berharga. Apa hendak dikata, itulah kenyataannya. Ada 3 orang yang berani mati. 1, karena dia tidak paham ada apa sesudah kematian sampai dia berani mati, karena dia tidak ngerti ada apa di alam barzah sana. Dia tidak paham. Yang kedua, berani mati karena lari dari takdir. Contohnya orang yang bunuh diri. Yang ketiga, yang berani mati karena sudah amat rindu dengan Allah, seperti Rasulullah SAW ketika muncul Israel malakul maut menawarkan, "Ya Rasul, aku datang kepadamu ziarah sekaligus cabut nyawamu kalau engkau mau." Kata Rasul, Israel, mendekatlah, kuatkan seluruh tenagamu, cabutlah nyawaku, karena aku amat rindu dengan Tuhanku. Kumpulkan seluruh tenagamu, cabut nyawaku sekeras mungkin. Satu permintaanku, ketika engkau mencabut nyawanya umatku, jangan dikeraskan, pelan-pelan, karena aku amat cinta dengan mereka. Ummati, ummati, umatku, umatku. Luar biasa Rasulullah kepada kita. Maka jangan melewatkan nama Rasul disebut tanpa baca selawat. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang kafir itu adalah orang yang mendengarkan namaku disebut lalu dia tidak baca selawat kepadaku. Jamaah Jumu'ah, kematian umumnya orang antara 60 ke 70. Ini yang umum. Kalau di atas 70 sedikit, di atas 80 lebih sedikit lagi, di atas 90 hampir tidak ada, di atas 100 dicari kemana-mana orang yang berumur di atas 100. Yang umum itu antara 60 ke 70. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina 60 wa 70. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Masa petiknya umatku, masa panennya umatku antara umur 60 ke 70. Sebagai bahan renungan, udah berapa umurnya? Sudah berada di posisi 60 tahun, condonglah untuk akhirat. Kalau pedagang, berhenti-berhentilah roba timbangan. Yang penguasa, berhenti-berhentilah ambil uang rakyat. Punya kekuatan, jangan seenaknya nembak orang. Yang masuk di partai politik silakan, tapi jangan merusak namanya lawan politiknya.
Ghibah, fitnah, dosa besar. Membongkar aib orang itu dosanya lebih besar daripada berzina, asyaddu minaz zina. Memfitnah dosanya lebih besar daripada membunuh. Seandainya ada istilah enteng dosa, masih enteng mendurhakai Allah daripada mendurhakai sesama. Mendurhakai Allah, nangis-nangis sesudah sholat, boleh jadi Allah ampunkan. Tapi dosa kepada sesama silakan bersoal di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di padang mahsyar. Orang yang semena-mena itu karena lupa kematian. Dagang dia roba timbangan, dia roba liter. Kalau mau roba timbangan, roba liter silakan. Yang penting jujur. Caranya, perlihatkan liternya itu pembeli. Tuh liter saya sudah tunduk pantatnya. Mau enggak? Orang mau pakai, orang tidak mau jangan pakai. Itu nipu. Yang mau korupsi lah, yang penting jujur. Caranya, laporan pertanggungjawaban sampaikan, saya korupsi sekian, tolong dihalalkan. Temui semua rakyat, minta tanda tangannya halal. Kalau tidak, makan yang haram, renteni, riba, apa solondoe, apa manadui, nipu, judi, korupsi, dimakan jadi daging. Biar putus-putus itu tasbih astagfirullah, apa astagfirullah sudah gemuk gara-gara uang haram. Kullu lahmin nabata minal harami fannaru aula bih. Setiap daging yang terbentuk dari makanan yang haram, api neraka yang akan melalap. Ada yang nanya, gimana kalau dia tobat betul-betul? Bukannya Allah Maha Pengampun? Betul, Allah Maha Pengampun. Masalahnya sudah gemuk gara-gara uang haram. Menurut juga hadis, mesti dilalap api neraka. Tapi kalau Allah memberikan kasih sayang kepadanya, boleh jadi orang itu diberikan penyakit oleh Allah sampai sakit, agar orangnya gemuk, kurus, supaya daging haramnya dibuang sebelum mengembuskan nafas. Daripada dilalap api neraka, mending sakit, mending dibuang dulu daging haramnya. Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia berkata, seandainya sakit itu boleh diminta, maka mintalah supaya sakit. Karena di saat engkau sakit berguguran dosa-dosamu. Cuma tidak boleh minta sakit. Tapi kalau kau sakit, mungkin penghapus dosa. Dan biar bagaimana sakitnya, jangan minta kematian, haram hukumnya. Terus terlalu perih, terlalu sakit, silakan doa, tapi bukan doa kematian. Ia berdoa hanya menawarkan, Allahumma ahyini maka kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, sekiranya hidupku masih lebih bagus daripada kematianku, maka hidupkan aku. Tapi sekiranya wafatku lebih bagus daripada hidupku, maka wafatkan aku. Boleh minta kematian kalau memang terdesak. Disuruh jongkok, dan dia tahu dirinya mau ditembak. Di situ boleh mengitikadkan dalam hatinya, wa tawaffani muslim, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Tapi kalau tidak terdesak begitu, nggak bisa. Di penghujung khutbah saya sampaikan, esok atau lusa akan sakarat. Tidak peduli apakah orang berpangkat atau tidak berpangkat, sakarat. Di saat sakarat, dalam hadis dibaca, man qala famata, siapa yang membacanya
lalu meninggal, lam tata'amuhun naru, tidak disentuh apinya neraka. Kalimatnya lagi pakai lam, bukan pakai lan. Lam dengan lan sama artinya, tidak pernah. Tapi kalau pakai lam selamanya tidak pernah. Kalau pakai lan ada saat-saat tertentu pernah. Contohnya lam yalid walam yulad, Allah tidak pernah beranak dan diperanakan, dulu, sekarang, dan yang akan datang, tidak mungkin pernah. Itu lam. Tapi walan tardo, bukan lam di situ, lam. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak pernah Nasara, Yahudi reda dengan kalian. Pernah reda, kalau ada maunya boleh jadi. Kalimatnya lam. Nah sekarang siapa yang membaca lalu dia meninggal, lam, tidak pernah sama sekali. Lam tata'amuhun naru, tidak akan mungkin disentuh apinya neraka. Apa yang dibaca? Kalimat tauhid ada 4 kalimatnya. 1, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau dia baca semua keempat kalimat itu mengembuskan nafas, kata Rasul, tidak mungkin disentuh apinya neraka. Maka menuntun orang yang sakarat, tuntunlah dengan kalimat yang tadi, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Mengembuskan nafas. Mengembuskan nafas, jangan terburu-buru untuk kuburkan. Ini orang Bugis, orang Makassar sebagian. Orang meninggal jam 10 malam, dia kuburkan jam 10 pagi. Alasannya siksa kalau tinggal. Saya pun mantangi, masih saya komendoi. Ini apa guru Kimagoro, siapa yang ngajar? Rasul wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu pagi, berarti Rasulullah tinggal 2 malam. Dia bilang ada hadisnya Ustaz. Hadisnya mana? Asra'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Hadisnya betul. Caramu memahami yang tidak betul. Rasul dikuburkan hari Rabu, wafatnya hari Senin, karena nanti hari Rabu baru jadi jenazah. Yang disuruh cepatkan jenazah. Jenazah itu adalah orang mati, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, jenazah namanya. Ini yang tidak boleh tinggal, mesti bawa ke kubur. Sudah disolati berarti jenazah. Kalau belum disolati namanya al-mayyit, mayat. Maka tunggu dulu orang biar banyak yang solati. Nah, orang sudah disolati, udah jenazah namanya, bawa ke kubur, jangan tunggu siapa-siapa lagi. Jadi yang putus perbuatannya, kerja kantoran, beramal di kantor, berbuat di kantor. Pensiun, putus amalnya, putus perbuatannya di kantor. Tapi gaji pensiun masih diterima, gaji 13 masih dapat, THR nabuntul inji, itu namanya pahala. Jadi lain amal, lain pahala. Orang meninggal dibacakan Fatihah, itu yang nyampe pahala. Tapi baca Fatihah, baca Quran Mawahada, baca Quran, buat orang yang sudah meninggal mesti sebut namanya. Kalau tidak sebut nama, itu diibaratkan mengirim surat tanpa alamat. Tapi ada juga segelintir orang tidak mau dibacakan Fatihah, terserahlah.
Coba kalau Amirul Amri pidato kayak begini, ini yang saya paham, ini yang saya pelajari di pesantren. Mau baca Fatihah buat orang meninggal, nyampai. Kalau ada yang berkata tidak sampai, tidak usah ditantang saya, terserahlah. Pesan orang, esok atau lusa saya meninggal, jangan yang dibacakan saya Fatihah karena tidak sampai, terserahlah. Saya pernah ziarah kuburnya Imam Bukhari, riwayat hadis nomor 1. Kalau orang baca hadis rawahu Bukhari, maka orang berkata hadis sahih. Itu di Uzbekistan. Imam Bukhari tidak pernah berhenti orang baca Fatihah, baca Qul huwallahu, baca Yasin di atas kuburnya, di sekitar kuburnya Imam Bukhari. Tidak ada orang komplain. Tidak sama di Makassar, sedikit-sedikit bid'ah, musyrik, neraka. Ngapa dasarnya neraka? Mau pelan-pelan. Lupa botol kalau lagi, belum tentu neraka. Baik. Di situ rajin salat berjamaah, tapi selalu mencibir. Karena kapan tidak sependapat, neraka sebuah tempatnya menurut dia. Sayang karena ini adalah khutbah Jumat dan sudah panjang saya bicara. Inilah yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah ingat dan renungkan kematian. Bekal apa yang akan dibawa ke sana? Di saat kita sudah meninggal, adakah anak yang bisa doa untuk kita? Atau sejumlah anak-anak kita tidak ada yang ruku, tidak ada yang sujud, tidak ada yang ngaji? Jawabnya ada pada orang tua masing-masing. Banyak orang berhasil memimpin partai, tapi gagal memimpin rumah tangga. Hebat memimpin pendidikan, tapi kacau memimpin anak-anak. Ini renungan buat kita semua. Mari kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, agar apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita hindari. Kalau demikian halnya, maka peluang kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu quli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.